jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang Bapa untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatalah Tuhan di atas puji-pujian kami Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Nyatakan Bapa pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam pribadi kami. Ya dalam nasyik dalam sebab Kau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ya dalam nasyik kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya. Kami bersyukur menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan kami. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Haleluya. Ini kami Tuhan. Rawat setiap kami Bapa. Anugerah kami. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu. Akan aku menyenangkan-Mu, menyenangkan
bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai Tuhan, Tuhan ku serahkan hatiku semua, semua ku berikan padamu. Hingga dulu selalu akan aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerindu, senangkan hatiku. Senangkan hatimu, hanya itu kan menyenangkanku. Tuhan menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kami rindu Bapa menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu.
pujian kami Tuhan. Terimalah segala pengagungan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, amin Bapa. Kuduslah, kami katakan Engkau kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang Maha Kuasa Bapa. Kami tahu Tuhan kesukaan Engkau Tuhan adalah puji-pujian. Kami tahu Bapa kesukaan-Mu Tuhan ketika kami menyenangkan Engkau. Terimalah segala pujian kami Bapa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam ketaatan. Hanya Engkaulah Tuhan menjadi sumber jawaban kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkannya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baikkah? Puji Tuhan, haleluya. Ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya rindu pagi hari ini karena kita sudah banyak sekali belajar tentang iman. Ya, di beberapa YouTube saya ada berbicara tentang iman. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang kenapa iman itu tidak terjadi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya lihat memang kalau kemarin saya memberi judul buat hari ini adalah berlari dengan sabar sampai pada tujuan iman. Memang perlu harga, perlu membayar sesuatu. Mungkinkah waktu, tenaga kita, perasaan kita, pikiran kita ketika kita berjalan di dalam untuk melihat sebuah jawaban ketika kita mengalami sebuah proses. Saudara yang terkasih, saya rindu supaya gereja Tuhan di akhir zaman ini bahwa setiap sendi kehidupan kita itu pasti suka tidak suka kita akan pasti mengalami banyak proses kehidupan. Terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang notabene-nya mereka mungkin pada saat itu tidak bisa yang kita harapkan untuk mendapatkan jawaban. Kita berharap bahwa orang lain menolong kita. Ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana bahwa umat-umat Tuhan itu sedang dibawa kepada Tuhan untuk melihat sesungguhnya akulah, Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi kita semua. Tetapi kadangkala menunggu waktu itu perlu menunggu waktu itu kadang-kadang kita itu tidak sabar. Nah, sebab itu mari kita lihat di dalam pelajaran ini kenapa saya berjudul berlari dengan sabar sampai pada tujuan iman. Artinya ada usaha untuk kita mengejar. Apakah kita mengejar ketinggalan kita ketika kita berlari di dalam sebuah perlombaan? Mungkin kita ketinggalan berapa ratus meter, 100 meter atau 200 meter kita ketinggalan. Tetapi yang namanya orang yang ingin mempunyai sebuah tujuan di garis finish, tentu dia berusaha dan berlari. Saudara juga demikian. Ketika saudara ingin hidup di dalam sebuah perubahan, sebuah tatanan kehidupan untuk menuju perubahan, tentu saudara punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Saudara melihat bahwa di pelajaran ini di Ibrani pasal 11, di situ dikatakan ada banyak tokoh iman. Saudara, beberapa yang saya bagikan kemarin itu adalah Simpson, ada Gideon. Saya sudah berapa kali banyak saya bikin tentang Abraham, Sarai. Di situ saya banyak sudah berbicara tentang Yusuf juga. Ya, saudara lihat tokoh-tokoh iman ini ada Henokh, ada Nuh, ada Musa, ada Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Rahab. Rahab ini adalah perempuan yang Rahab ini perempuan boleh dikatakan perempuan berdosa, tidak diperhitungkan, tetapi Rahab ini dimasukkan di dalam kitab Ibrani. Kenapa? Karena ketokohan dia, karena iman dia. Imannya menyelamatkan keluarga. Ya, imannya pada Rahab ini kenapa mesti dicatat? Artinya Tuhan tidak melihat apa tindakannya, apa kelakuan hidupnya di belakang, tetapi dia ingin melihat kalau Rahab ini berlari untuk usaha, berlari kepada sebuah tujuan iman, maka Tuhan mencatat dia. Saudara punya tujuan iman. Saudara tidak dicatat di dalam Alkitab karena sudah cukup di dalam kitab Wahyu. Tetapi di dalam hati Tuhan, saudara dicatat. Ya, jadi catatan-catatan yang tidak tertulis. Ya, tetapi di dalam hati Tuhan, saudara adalah orang-orang yang tertulis. Nah, di dalam pengertian ini, pelajaran tentang Ibrani pasal 11, ada keberhasilan, ada juga faktor penghambat iman. Mereka juga punya persoalan. Siapa yang tidak punya persoalan?
Abraham punya persoalan, dia tidak percaya pada mulanya. Karena umur 100, Sarah umur 90, tidak percaya. Tetapi karena dia terus didampingi sama Tuhan, terus Tuhan berbicara kepada dia, akhirnya muncul iman. Siapa lagi? Yakub juga. Yakub di dalam perjalanan hidupnya bawa tongkat. Keluar tidak membawa harta kekayaan orang tuanya. Tetapi ketika dia berjalan, dia punya iman, 21 tahun iman dia. Sehingga dia mengalami jawaban. Yusuf juga demikian. Semua, Musa juga sampai dia lari karena apa? Membunuh orang Ibrani, dia lari. Tuhan panggil dia. Dan dia membawa keluar bangsa Israel. Dia pukul dengan tongkat lautan terbelah. Ya, jadi tokoh-tokoh iman ini semua punya persoalan. Lalu gereja punya persoalan enggak hari ini? Kira-kira gimana? Adakah? Pasti ada. Nah, saudara lihat, maka kita lihat persoalan itu di mana? Nah, pelajaran kita adalah di kitab Ibrani pasal 12. Itu pelajarannya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani pasal 12. Di situ kita belajar banyak. Ya. Nah, saudara lihat, tolong baca Ibrani pasal 12 ayat pertama dulu. Ibrani 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara lihat, saya rindu untuk membagikan dalam firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup berkata begini, makanya perlu saudara kalau di HP itu, tolong di terjemahan-terjemahan lain itu banyak sekali. Ya, TSI, terjemahan sederhana Indonesia, ada BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ada banyak sekali terjemahan-terjemahan, AYT, Alkitab yang terbuka. Nah, hari ini saya ingin membagikan dalam firman Allah yang hidup. Begini firman Tuhan berkata, karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Jadi kata saksi itu orang-orang yang di Ibrani 11. Ya, di sana dikatakan bagai awan. Ya, begitu banyak kesaksian. Terus, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat dan atau menghambat kita. Jadi, iman itu rupa-rupanya untuk mencapai kepada tujuan perlombaan ada penghambatnya apa? Satu, persaingan di kiri kanan seorang pelari. Ya, itu penghambat. Kadang-kadang mau lari cepat, di depannya ada pelari yang lebih cepat lagi. Kadang-kadang kita lebih cepat terhambat. Saudara kalau lihat seperti di Mataram ini kan ada perlombaan balap motor yang sekarang ini. Begitu dia sudah lari kencang, ya, di depannya pasti ada yang lebih kencang dan dia berusaha menghalangi. Supaya apa? Supaya yang di belakang tidak mendahului. Ya. Tentunya juga penghambat apa? Faktor licin jalan. Atau mungkin kalau ada batu, ada kerikil, bisa jatuh itu motor. Semua perlombaan pasti ada penghambat, pasti ada yang ingin menggagalkan, ingin memperlambat laju daripada pertumbuhan iman kita, laju daripada tujuan kita. Nah, faktor daripada memperlambat dan menghambat kita ini yang paling pertama itu adalah dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Jadi ketika saudara berdoa, saudara betul-betul ingin mencari jawaban yang membuat kita terlambat untuk menerima jawaban atau yang menghambat itu dosa. Nah, marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Nah, poin satu ini saya ingin bagi dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi tokoh-tokoh iman tadi adalah pelajaran dan mereka semua punya pengalaman pribadi untuk mencapai iman. Saudara tinggal belajar baca Ibrani pasal 11 itu pelajaran berharga. Yang mana yang saudara cocok di dalam perjuangan iman saudara, di situ ada. Ada yang minta anak, di situ juga ada.
Ada yang minta supaya membawa keluar persoalan keluarganya, di situ ada. Semua lengkap Ibrani 11 itu. Yang mana yang cocok menurut saudara, saudara baca di Ibrani pasal 11. Makanya dikatakan banyak tokoh iman menjadi pelajaran dan mereka semua punya pengalaman pribadi untuk mencapai iman. Itu poin A-nya. Poin B-nya, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Nah sekarang kita kan mesti tahu ini, apa sih yang memperlambat, apa sih yang menghambat? Nah kata yang menghambat dan memperlambat, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita, itu ada di Alkitab juga. Di Ibrani pasal 12. Nah kadang-kadang kan kita pingin tahu nih, sebagaimana sih, dosa apa sih yang saya lakukan? Apa sih yang melilit kaki saya sehingga saya tidak mencapai sebuah tujuan? Nah, ada ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Satu-satu dulu. Ibrani 12 ayat 14-nya. Ibrani 12 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ayat ini berkata, poin A-nya ayat 14a yang pertama adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara, ketika saudara mencapai sebuah ingin keluar daripada sebuah persoalan saudara, keluarga, anak, usaha, pekerjaan, apapun, pelayanan apapun. Yang paling pertama di pasal 12 ini dijawab adalah yang pertama, belajar hidup berdamai dengan semua orang. Apakah saya pernah berdebat sama seseorang? Saya berdebat. Ketika saya berdebat, berargumen, ya, seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan apa yang tidak disukai, apa yang disukai. Kalau ada orang yang bengkok jalannya, maka kita meluruskan. Ketika kita meluruskan, timbul argumen yang lain, merasa orang lain ini dia benar. Nah, kita berargumen di sana. Tetapi ketika sudah selesai, kita kumpul kembali dan berdamai. Suami istri, ketika berdebat, anak orang tua, ketika berdebat, di dalam sesuatu yang saudara menganggap diri saudara benar, mungkin dia salah atau dia berkata saudara yang salah, di situ kita berdebat, tetapi jangan lupa, tetap kita saling berdamai. Bebaskan hatimu dari rasa kecewa. Bebaskan hatimu dari rasa-rasa yang justru merugikan. Karena ayat ini berkata, penghambat daripada iman, tujuan iman kita, dosa yang melilit kaki kita adalah ketika kita selalu tidak berdamai sama seseorang. Saudara dikecewakan, saudara mungkin dirugikan, saudara mungkin mengalami yang namanya sakit hati dengan seseorang. Tetapi di situ saudara belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk hatimu tetap damai, sekalipun orang lain merugikanmu. Itu kalau saya begitu. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena saya menganggap begini. Ketika saudara ada di bawah pohon, selalu saya berkata begitu. Ada burung di atas kepala saudara, duduk di hinggap di atas pohon. Ketika dia mengeluarkan kotoran atau maaf kata, ya dia membuang kotoran, pas ada di bawah saudara, saudara ada di bawahnya. Saudara tahu, ya dia sedang mengangkat ekornya, ciri-ciri ini membuang kotoran. Itu keputusan saudara, mau diam atau mau menyingkir. Kalau saudara diam, ya jangan heran kotoran itu menimpa kepala saudara. Tapi kalau itu kita tahu, ya kita singkirkan. Menyingkir dari situ. Artinya apa? Keputusan saudara untuk sakit hati atau berdamai atau damai sejahtera, itu keputusan saudara. Bukan keputusan pendeta. Bukan keputusan Tuhan. Keputusan saudara untuk berdamai. Jadi, saudara harus bisa melihat, kalaupun ini penghambat saya untuk diberkati, penghambat saya untuk mencapai tujuan daripada apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan, kenapa tidak untuk kita berdamai? Daripada kita sudah capek-capek berdoa, capek-capek puasa,
Tapi karena urusan hati, kita bela perasaan kita. Kita lebih senang membela perasaan kita. Kita merasa lebih senang. Apa susahnya sekalipun saudara benar, saudara mengalah. Kalau bahasa Jawanya sing waras, ngalah toh. Kan begitu ya. Kalau bahasa Jawanya begitu. Jadi artinya apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, poin B-nya ini dia. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dia tidak bisa lihat jawaban Tuhan. Dia tidak bisa lihat hikmat-hikmat Tuhan. Dia tidak bisa lihat Tuhan bekerja. Dia tidak bisa melihat pintu anugerah terbuka. Dia tidak bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dia tidak bisa melihat mukjizat. Dia tidak bisa melihat tangan-tangan Tuhan. Dia tidak bisa melihat karya Tuhan. Tidak bisa melihat pikiran Tuhan. Jadi kekudusan mutlak. Berdamai mutlak, kekudusan juga mutlak. Makanya tidak heran, tidak sedikit juga orang mengalami proses kehidupan berputar-putar. Itu lagi, karena masalah yang ini. Yang poin selanjutnya, poin ketiga, ayat 15. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara lihat, di dalam 15a ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya begini, Tuhan itu sudah berkorban di atas kayu salib. Kasih karunia Allah adalah tubuh dan darah. Kasih karunia Allah adalah saudara diselamatkan. Kasih karunia Allah saudara diberkati. Satu poin aja dulu. Ketika dia berkorban di atas kayu salib, dikatakan jangan menjauh dari apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara ketika perjamuan kudus, itu saudara disucikan, dikuduskan. Saudara diberkati. Kata darah itu, saudara diampuni, dikuduskan. Jangan sampai tidak perjamuan. Bagaimanapun caranya saudara. Ada sarana media, pokoknya ini hal yang mutlak. Kalau saudara ingin melihat sampai tujuan iman saudara, 3 poin ini dulu. Adakah salah satu poin ketiga dulu ini yang ini, adakah saya kurang? Adakah saya melakukan sebuah kesalahan? Perbaiki. Kasih karunia Allah ini adalah ketika saudara dipercaya sama Tuhan untuk melayani. Tapi saudara tidak mau. Ini kasih karunia Allah, jangan menjauhkan diri. Ketika saudara dipakai Tuhan untuk apa? Mendoakan orang lain. Saya nggak mau menjadi pendoa. Saudara sudah meninggalkan kasih karunia Allah. Padahal di Alkitab berkata, Petrus, Yakobus, Yohanes, nggak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya apa? Tuhan rindu kasih karunia ini saudara pegang. Ketika saudara diberkati, seharusnya berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara dengan berkat, saudara jauh dari Tuhan. Artinya apa? Saudara sedang menjauhkan diri dari kasih karunia itu. Saudara diberikan kesehatan, sepasang mata, sepasang tangan, apalagi hidung, telinga, ya mulut. Pergunakan untuk memuji Tuhan, itu kasih karunia sudah diberikan. Ada banyak orang yang tidak punya tangan, ada banyak orang tidak punya kaki, kedua kaki dan tidak punya tangan. Tetapi dia menjadi apa? Dia menjadi pemimpin, ya, yang kita lihat di YouTube itu tidak punya tangan, tetapi dia bisa untuk apa? Untuk memberikan motivator. Orang cacat saja bisa lakukan. Kalau saya lihat juga di YouTube ada orang-orang yang berolahraga, tidak punya kaki, tapi dia larinya kencang pakai tangan. Saudara punya kaki 2. Orang yang tidak punya kaki pun bisa melakukan sesuatu untuk sampai tujuan. Jadi ketika saudara diberi tangan, untuk apa? Lipatlah tangan. Punya mata, tutuplah mata. Makanya ada lagu sekolah minggu. Lipatlah tangan, tutuplah mata, ya, dan datang kepada Dia. Ya, itu kasih karunia. Nah, yang poin B adalah
Jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi akar kepahitan itu sumber segala sumber untuk apa ya, seperti air yang ada apa. Kalau di situ kalau saudara air warna biasa bening begitu, ketika saudara di ember itu saudara kasih warna merah, maka air itu jadi merah. Saudara kasih warna hitam, tinta warna hitam, maka air itu jadi hitam. Seberapa besar di hatimu itu ada sumber air kehidupan, di situ ada kehidupan. Saya rindu supaya kita ini semua, bahwa dalam kehidupan kita mari apapun yang akan membuat akar-akar kepahitan itu tidak baik. Itu sumber penghambat. Itu yang memperlambat saudara dijawab Tuhan. Itu yang menghambat saudara itu untuk melihat janji Tuhan. Ya, saya rindu supaya tiap kehidupan kita ini mengerti bahwa apapun yang kita akan lakukan, tolong saudara itu benar-benar diperhatikan. Ya, nah ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara lihat, Esau, kalau kita perhatikan Esau ini melepaskan hak kesulungan karena makanan. Kita ingat bagaimana dia menukar semangkok sup kacang merah. Bahasa Manadonya brenebun. Ya, jadi bagaimana Esau ini meremehkan hak kesulungan. Apa yang dia lakukan Esau ini? Dia menganggap bahwa sesuatu hak kesulungan itu tidak penting. Saudara ingat baik-baik. Hak kesulungan itu berbeda dengan saudara itu bekerja. Ketika saudara bekerja, saudara dapat gaji. Betul ya? 1 bulan saudara dapat gaji umpamanya 2 juta. Itu usaha saudara. Saudara dapat gaji 3 juta. Itu karena mungkin saudara punya kriteria di hadapan para pemimpin, bosmu dinaikkan. Naik lagi 5 juta, puji Tuhan. Itu yang dimaksudkan adalah itu hak saudara sebagai seorang karyawan. Tapi hak kesulungan itu beda. Hak kesulungan ini firman Tuhan dikatakan ayat 5, ingat ya. Ayat 5 berkata, tolong bahasa terjemahan barunya ulang. Ayat 16. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Rupa-rupanya masalah kecabulan ini sama artinya dia menjual hak kesulungan. Rupa-rupanya, kalau tadi di poin yang poin kedua, ya, ketika hidup dalam kekudusan tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kalau hidup di dalam kecabulan, rupa-rupanya sama persis. Dia menjualkan hak kesulungan. Berkat anak sulung itu terhilang daripada Esau, berkat anak sulung itu terhilang bagi orang-orang yang hidupnya cabul. Saudara paham artinya hidup dalam cabulan? Mari kita lihat dalam terjemahan lain. Terjemahan lain FAYH berkata, jagalah supaya jangan seorang pun melibatkan diri dalam dosa seksual ataupun bersikap masa bodoh terhadap Allah. Itu ayatnya. Dosa seksual itu gimana? Nonton video porno. Apalagi? Dosa seksual apa lagi? Saudara yang mengerti. Inilah faktor penghambat saudara. Kalau yang di poin ayat 14 berkata, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tetapi di poin ini dia katakan, ketika mereka hidup di dalam dosa ini, dia sama dengan menjual hak kesulungan. Jaga hidupmu, lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan merasa bersikap sepele atau masa bodoh sama Tuhan. Karena itu yang merugikan kita sendiri. Ayat selanjutnya dikatakan, ayat 17. Ayat 17.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Wow. Sekalipun dengan mencucurkan air mata. Ketika buat kesalahan, cepat berbalik. Yesus Maha Pengampun. Tetapi kalau tidak berbalik, maka firman Tuhan bilang, ketika dia mengejar berkat, sampai dia mencucurkan air mata pun, Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak mendengar doanya. Kita baca saja ayatnya. Haleluya. Amin ya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang melukai itu Tuhan, cepat berbalik, itu langkah yang paling bagus. Lepas ikatan kaki saudara. Lepas rantai kaki saudara yang menghambat saudara mau maju. Kalau masih itu, itulah penghambat kita untuk maju. Bagaimana? Di hati ini kosong. Rasa bersalah yang amat sangat. Lalu bagaimana solusinya? Minta ampun, Tuhan, saya ingin melangkah tanpa ada rantai dengan kaki saya Tuhan. Tuhan pengampun. Amin. Tuhan itu pasti mengampuni. Itu Tuhan kita. Haleluya. Jadi ini pelajaran. Penghambat dan pelajaran memperlambat jawaban. Dan kalau ini kita lakukan, puji Tuhan, berkat anak sulung itu terjadi bagimu. Haleluya. Nah, saudara lihat, poin C-nya, tadi A, poin B, sekarang poin C. Marilah kita berlari dengan sabar, serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Saya membuat sebuah poin, sabar, tekun, baru lihat janji. Jadi perlombaan untuk sampai tujuan kepada iman diperlukan kesabaran. Sabar untuk mendengar jawaban. Sabar untuk menerima jawaban. Tekun, apa tekun itu? Tetap berdoa, tetap semangat, tetap percaya, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap yakin. Itu tekun. Tekun itu segala sesuatu yang dilakukan hari demi hari. Itu tekun. Memang gak enak. Memang ada bolong-bolong. Tapi kalau saudara gak tekun, lakukan itu. Belum dapat jawaban, aduh Tuhan, tapi tekun berdoa. Hari besok belum dapat jawaban, tapi aku tekun berdoa. Lusa belum dapat jawaban, aku tekun berdoa dan percaya dan beriman. Itu tekun. Kalau saudara lakukan sabar dan tekun, saudara lihat janji. Makanya tokoh-tokoh iman itu terjadi. Bayangkan umur 100 tahun lihat anak, waduh gak mungkin. Tapi karena dia tekun mempercayakan diri kepada Tuhan bahwa istriku punya anak, maka terjadi punya anak. Sekalipun umur tidak memungkinkan. Sekalipun gaji saudara kecil. Sekalipun penghasilan saudara kurang. Ada biaya-biaya tidak terduga. Tapi kalau saudara tetap sabar dan tekun, berkat anak sulung adalah berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Berkat anak sulung adalah berkat yang tidak pernah kita duga. Yakub diberkati 12 anak. Yakub diberkati lembu. Yakub diberkati 2 dia punya istri. Dan 2 ya zaman dulu. Ya. Tetapi ketika Yakub sabar, janji itu terjadi bukan sekedar punya kambing domba, itu dapat sekian yang boleng-poleng itu dia dapati, dia punya keturunan, tetapi dia berjalan kepada berkat selanjutnya tanah perjanjian. Saudara, kalau saudara hanya mencari, maaf kata ya, kalau hidup saudara hanya cari sesuap makanan, sesuap nasi, gak perlu iman, kerja aja. Ya, kerja aja, dapat gaji berapa? 2 juta, sudah puji Tuhan bisa makan. Kebutuhan anak, ya tinggal saudara kerja tambahan lagi, dapat penghasilan lagi. Jadi seperti itu konsep kehidupan. Tetapi yang namanya berkat anak sulung adalah yang tidak pernah ada dalam dirimu, yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah engkau pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Itu berkat anak sulung. Ya, nah.
Tetapi untuk mencapai berkat anak sulung itu ada poin-poinnya. Yang apa, yang bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Ibrani ayat 2, poin ketiga. Ya. Yang pertama tadi penghambat iman, yang kedua dosa yang menghambat, yang ketiga iman terjadi apabila. Ibrani 12 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Saudara lihat, iman terjadi apabila firman Allah yang hidup berkata, arahkan pandangan saudara kepada Yesus sebagai pemimpin dan pelatih kita. Jadi kalau ketika perlombaan lari, ada pelatih di situ, ada yang memimpin di situ. Iman ini adalah Yesus. Ketika kita mencapai iman, ada pemimpin kita, ada pendamping kita, ada pelatih kita, yaitu Yesus. Amin. Nah, saudara lihat, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu untuk kepada kesempurnaan. Tanpa Yesus, iman tidak sempurna. Saudara beriman, tapi saudara tidak fokus untuk mencari Dia. Fokus dengan persoalan saudara. Saudara tidak akan pernah sampai pada sebuah tujuan. Fokus saudara Yesus. Dia akan memberikan saudara hikmat. Dia akan memimpin saudara apa yang harus saudara lakukan. Haleluya. Nah, di dalam poin ini saya rindu untuk membagikan bahwa apa yang terjadi supaya kita itu, iman kita itu menjadi sempurna. Maka ketika kita salah arah, mungkin kita ditegur. Mungkin kalau kita salah jalan, mungkin kita diperingati. Jadi, kalau saudara mengalami yang namanya didikan Tuhan, tujuannya adalah untuk menuntun saudara sampai pada tujuan iman. Nah, saudara lihat. Tolong baca ayat 5. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ya, artinya saudara ada peringatan di situ. Ada koridor-koridor yang Tuhan kasih tahu setiap sisi-sisi kehidupan. Ketika saudara melangkah, apa yang saudara lakukan dikasih tahu supaya sempurna apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan. Saudara lihat, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat 7 bilang begini. Jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa Surgawi kita, kita harus ingat bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anaknya. Saudara, ini anak. Kadang-kadang tidak sedikit kita mengalami yang namanya didikan, bahkan hajaran. Terkadang kita terima itu. Saya pernah mengalami komplikasi. Semua diborong penyakit. Ya, jantung lah, kolesterol lah, asam urat lah, semua diborong. Pernah masuk di ICU, pernah kabel-kabel itu menyentuh, pernah nada-nada jantung itu harus lihat, harus naik, kalau turun, apalagi kalau rata, itu kan kempot-kempot kita. Orang terdekat kita juga berdoa, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Tapi Tuhan tahu, pada waktu saya mengalami didikan Tuhan, Tuhan sedang mendidik karakter saya. Amin. Jangan marah ketika ada didikan. Didikan itu macam-macam. Ketika saudara pernah terpuruk, saya dalam ekonomi pernah. Sampai di bawah standar. Di bawah permukaan, nyaris tidak terdengar masalah ekonomi. Dan orang tidak bisa menolong. Jangankan orang lain, saudara pun hanya berkata kasihan.
Dan saya harus melihat bagi anak-anak itu diusir, hanya nonton TV. Saya lihat dengan sendiri, perih, sedih hati ini, menjerit. Ketika anak-anak, ayo pergi, tidak usah nonton TV. Karena kita tidak punya TV. Kalau sampai itu kami dibawa, bukan berarti Tuhan jahat. Supaya Tuhan mengajar saya itu menghargai berkat itu. Kalau sampai hari ini, ya meskipun ada sedikit-sedikit ya karena makanan, ya, tetapi kalau hari ini saya jaga kesehatan. Sebab kalau tidak sehat juga merespotkan di dalam pelayanan. Perhatikan, Allah itu memperlakukan kita sebagai anaknya. Ayat 8. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak Gampang. Kalau terjemahan lain bilang begini, kalau kamu tidak pernah dikoreksi oleh Tuhan berarti kamu bukan anaknya yang sah, itu kamu anak haram. Boleh cek dalam terjemahan lain. Karena kita anak yang sah, anak daripada bapak kita. Tuhan punya hak untuk mendidik saudara. Tuhan punya hak untuk menegur saudara. Tuhan punya hak untuk menasihati saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang saudara. Tidak pernah. Kalau hari ini kita jatuh di dalam persoalan kita hari ini, artinya apa? Coba lihat apa sisi baiknya. Jangan langsung kita berargumen, Tuhan tidak sayang. Tuhan aku berdoa ini kenapa Tuhan tidak tolong? Tuhan sepertinya saya ini bukan anakmu. Ayat ini sudah jelas. Bahwa kamu itu kalau dikoreksi berarti kamu itu anak. Supaya apa? Supaya mengerti apa mau bapaknya. Saudara dikasih duit, anak saudara kasih duit 100 ribu karena dia tidak ngerti duit. Umur 7 tahun dia beli permen es krim. Sakit gigi, sakit perut, batuk pilek, yang rugi siapa? Bapaknya. Karena tidak ngerti. Tetapi kalau dia ngerti, anak yang dewasa mengerti, dia tabung. Dia pergunakan hal-hal yang benar dan yang baik. Tetapi kalau anak kecil, anak yang tidak dewasa, dia tidak ngerti berkat bapaknya. Jadi kalau hari ini saudara dikoreksi, berarti kita ini anak. Jangan marah kalau dikoreksi Tuhan. Saudara pahamlah kata dikoreksi. Ya, kadang-kadang koreksi enggak sampai dijewer. Kalaupun ada dijewer telinganya sama Tuhan, puji Tuhan sajalah. Amin ya. Haleluya. Nah, saudara lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke 11. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Siapa sih yang senang dengan persoalan? Siapa sih yang senang dengan biaya ini dan itu dan tidak bisa dicapai? Siapa sih, kita punya kerinduan buat anak-anak. Saya pun punya kerinduan buat anak-anak saya. Untuk masa depan yang lebih hebat lagi. Tapi kalau pada saat itu Tuhan belum jawab. Persoalan ini ketika kita datang di ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Saudara, dipikir saya itu hidup dalam dosa. Pada waktu saya komplikasi. Bayangkan. Saya harus pada saat itu saya nggak bisa jalan. Kalaupun jalan sedikit jatuh, saya stroke. Apakah saya marah sama Tuhan? Tidak. Kalau hari itu saya mengalami hal yang tidak enak, tidak mengenakkan hati saya. Tapi Tuhan mau berkata pada ayat ini. Ya. Ayat ini Tuhan berkata, memang di semua didikan pada saat diberikan, memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Ketika saudara dihakimi orang, ketika saudara dirugikan orang, ketika saudara dicampakkan orang,
memang menyakitkan hati ini. Tahukah saudara? Saudara dalam hidup dalam proses. Kalau saudara belajar untuk melihat sisi baik di dalam proses, damai sejahtera pasti terjadi. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Dan sampai hari ini saya bisa melayani orang di rumah sakit. Saya punya waktu banyak. Kenapa? Karena saya tahu waktu sakit itu tidak enak. Waktu sakit itu mana? Kok kenapa orang-orang tidak mendoakan saya? Pada waktu saya menderita sakit itu orang cuma bisa bilang kasihan. Tapi yang menjalani itu saya pribadi. Kadang dilihat orang jatuh, kadang dilihat orang kok masih muda seteruk. Kadang saudara dilihat, waduh dulu saya berkelimpahan, sekarang apa yang terjadi? Orang-orang melihat saya hidup di dalam kekurangan, bahkan saya pakai motor butut. Dulu saya bisa hebat. Dulu saya ganti-ganti mobil. Sekarang, dulu saya punya rumah sana sini. Sekarang, saudara, Tuhan ingin membawa hidupmu dalam kebenaran. Tuhan ingin membawa hidupmu itu tetap bersukacita. Maka ada firman berkata, mau ditolong, tidak ditolong, tetap sukacita. Mau diberkati, tidak diberkati, Yesus tidak pernah berubah. Dia dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia Allah yang hebat. Walaupun hari ini engkau tidak melihat jawaban itu terjadi, dia tidak pernah berubah. Dia ingin membawa saudara untuk menghasilkan buah kebenaran. Pohon, benih yang saudara tanam adalah benih pohon buah yang unggul. Tujuannya apa saudara dibentuk? Supaya anak-anak saudara melihat karakter saudara. Ketika saudara dibentuk, maka anak-anak saudara akan melihat papa mama dulu menghadapi persoalan begini. Kalau papa mama kuat, berarti saya kuat. Tuhan ingin mendidik saudara untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Tujuannya apa? Ketika kelak kita menjadi orang tua, kita akan melatih anak-anak kita sama seperti kita. Tuhan ingin membawa saudara hidup dalam kemenangan. Tuhan ingin membawa saudara hidup di dalam kelimpahan. Tetapi ada karakter-karakter yang mesti dibenahi. Ada buah-buah anggur yang busuk. Ketika pohon anggur berbuah, buahnya banyak. Ada yang busuk, itu harus disingkirkan. Kalau tidak, dia akan merembet. Saya dulu pernah kerja udang lobster. Udang lobster itu ada satu yang rusak, harus cepat disingkirkan. Di sininya kuning. Kalau kuning, yang baik itu akan jadi kuning, rusak harus dibuang semua. Kalau tidak jadi racun. Jadi hal-hal karakter yang kepahitan, akar kepahitan, apalagi menjauhkan diri, apalagi dendam, sakit, itu semua itu disingkirkan. Tujuannya apa? Supaya buah yang matang, buah-buah roh dalam diri kita itu terus bertumbuh dan menghasilkan dalam kehidupan kita. Ya, nah, saudara lihat, saudara akan dilatih oleh didikan itu. Siapa yang melatih saudara? Ketika mengalami sekolah kehidupan, ayat 4, poin keempat. Ketika saudara mengalami sekolah kehidupan, maka kita butuh yang namanya tutor. Dalam kamus KBBI-nya, kata tutor itu pendamping, pengajar. Tadi kan ayatnya, Yesus pemimpin, dia yang menjadi pelatih kita, itu tutor kita sama di atas. Tetapi tidak semerta Tuhan itu langsung berkata menunggu saudara 24 jam. Yesus mendidik 12 murid. Dari 12 murid dia didik lagi, lahir Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus terus lahir sampai sekarang ini. Ada hamba-hamba Tuhan. Tutor inilah ketika mengalami sekolah kehidupan, Ibrani 12 ayat 12. 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah,
Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara lihat, apakah hari ini di antara kita mengalami tangan yang lemah, tidak sudah berdaya? Apa yang kau kerjakan sudah tidak berhasil, lakukan ini, tidak berhasil, lakukan itu, tidak berhasil. Tangan. Terus, lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kakimu. Yang pincang, jangan terpelecok. Perjalanan hidup. Kalau hari ini, perjalanan hidupmu drastis turun, terjun bebas. Perjalanan keluargamu ada persoalan. Perjalanan hidup masa depan anak-anakmu ada persoalan, berbicara perjalanan hidup. Tangan berbicara apa yang kau kerjakan, apa yang kau hasilkan. Kaki berbicara tentang, lutut berbicara tentang, kalau terpelecok, kalau pincang, berbicara tentang perjalanan hidupmu. Apa yang terjadi hari ini? Maka Tuhan berkata begini, pengertian kata tutor untuk ketika kita mengalami sekolah kehidupan, artinya ada penasehat dan pendamping. Pak, penasihat saya ada istri, Pak. Itu bukan tutor. Nanti kalau dia kasih nasihat setiap hari, dibilang cerewet. Bukan. Tutor itu adalah guru atau penasehat bagi kehidupanmu. Ada hamba-hamba Tuhan yang mendampingimu. Nah, saudara lihat, penasehat dan pendamping ini, Deborah mendampingi Barak. Bagus sekali. Jadi pelajaran apa tentang Deborah ini? Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 11, di situ kan ada namanya Deborah, ada namanya Barak, Gideon, terus apa lagi? Simpson, terus ada Barak. Di situ ada Yefta juga ada. Nah, Barak itu tutornya siapa? Deborah. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat dalam Hakim-Hakim. Coba lihat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Mari kita buka. Hakim-Hakim 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara lihat, pengertian di dalam ini, di ayat 6-nya dulu, ayat 6-nya. Ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Bukankah Tuhan berkata kepadamu, itu tutor menasihati. Terus? Majulah. Maju. Bergeraklah menuju Gunung Tabor. Terus? Dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali. Dikasih tahu caranya, itu tutor yang kasih tahu. Terus? Dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Saudara tahu, apa yang terjadi dengan Hakim-Hakim pasal 4 ini? 20 tahun. Dia hidup di dalam kesengsaraan. 20 tahun hidup dalam penindasan. Ya, di sini ada penindasan dari Sisera. 20 tahun. Ketika orang-orang Israel berseru, di situ muncul ada yang namanya Deborah. Deborah ini seorang wanita menjadi hakim, menjadi nabi. Dia yang menuntun orang-orang Israel. Tetapi firman Tuhan itu datang kepada Barak. Maka Barak ini di ayat ke-8 berkata, ayat 8-nya. Ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Alkitab yang terbuka berkata, jika engkau maju menyertaiku, aku pun maju. Jika engkau tidak maju menyertaiku, maka aku pun tidak akan maju. Menghargai pendampingan. Saudara kalau punya persoalan, ibu-ibu, halo, ada ibunya. Bapak-bapak, halo, ada bapaknya. Anak muda, halo, ada Fian. Tutor saudara. Tetapi ingat, tutor itu jadi panutan. Banyak orang kasih nasihat, tetapi dia tidak jadi panutan.
Deborah ini jadi panutan. Dia kalau persoalan menghakimi, ayat ini berkata dia duduknya di pohon korma. Kenapa? Deborah butuh ketenangan. Kenapa setiap persoalan dia duduk di bawah pohon korma? Karena dia bisa melihat. Kalau kalian foto pohon korma itu, kalau dalam terjemahan lain ini seperti pohon menangis. Artinya apa? Kesedihan demi kesedihan. Tuhan, Deborah itu tahu. Dan dia belajar tenang. Dia menangisi bangsanya. Dia menangisi orang-orang susah 20 tahun. Itu tutor. Kalau saudara dalam kesulitan, kami pun juga sedih. Halo. Bukan kami tidak berpikir. Kami ikut berdoa. Kami selalu berbicara berdua. Gimana ini? Kita bawa dalam doa. Kalau kami sudah kunjungi, artinya memang betul-betul Tuhan ingin menguatkan. Jadi tutor itu harus punya waktu yang lebih. Kalau tidak bisa mau jadi tutor, jangan jadi tutor. Kalau tidak mau mempunyai waktu yang lebih, jangan jadi hamba Tuhan. Beres. Sederhana. Nah, saudara lihat. Artinya apa? Jika engkau maju menyertaiku, ini hebatnya daripada Barak. Artinya apa? Dia menyerahkan sepenuhnya. Untuk apa? Dibimbing, dituntun, diarahkan. Seringkali diarahkan, tetapi tidak mau mengarahkan diri untuk berjalan dalam tracknya Tuhan. Apa artinya? Diarahkan sama Tuhan. Tapi kita tidak mau melangkah dalam langkahnya Tuhan. Makanya tidak sedikit banyak orang hak kesulungan itu hilang. Berkat anak sulung itu hilang. Berkat anak sulung itu berkat yang luar biasa. Itu yang harus saudara terima. Ayat 14. Ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Saudara tahu, Barak ini, kenapa Tuhan pilih? Saudara dipilih Tuhan untuk hidup dalam peperangan kehidupan. Saudara dipilih Tuhan untuk berperang sebelayaknya. Bagaimana Barak berperang? Dia berperang dengan Sisera. Dia kejar. Pada waktu Sisera ini lari, saudara tahu, dia lari ke tempat perkemahan orang lain. Di situ dia minta minum. Justru bukan Barak yang membunuh, dipatok kepalanya dengan patok. Kenapa kepalanya mesti dipatok? Pikiran. Kalau saudara baca ayat berikutnya, Sisera ini kepikirannya, kepalanya dipatok persis. Yang banyak sekali terjadi bagi gereja Tuhan, pikiran. Patok pikiran itu, serahkan kepada Tuhan. Sendi-sendi kehidupan kalau kita mau berperang, maka dia berkata begini Deborah, Alkitab yang terbuka, ayo maju. Seringkali kita berkata, ayo maju, ayo percaya. Itu tutor bagi saudara. Berapa kali saya mungkin mendengar, jarang saya dengar kalau ibunya nelpon. Ya, saya jarang mendengar. Saya jarang konsultasi, jarang. Ya, jarang. Tapi kalau dia sudah berdoa, saya sudah ngerti. Seringkali dia berkata, percaya, ayo maju. Percaya, yakin. Ya, Tuhanlah yang memimpinmu. Hari ini beri kemenangan kepadamu. Jadi seringkali kita berkata walaupun kita belum melihat, tetapi kata-kata ini sering yang kami ucapkan. Percaya hari ini engkau menang. Percaya hari ini Tuhan engkau jawab. Itu tutor bagimu. Harus ada yang begitu. Sebab kalau saya nanti berkata, iya memang tidak dijawab ya sudahlah pasrah ya. Itu bukan tutor. Bukan penasehat, bukan pendamping, bukan pemimpin. Tutor itu harus mengarahkan. Maka kami sebagai hamba-hamba Allah, penggantinya Deborah harus mengarahkan saudara. Yakin, ayo maju. Alkitab yang lain berkata, bangkitlah.
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bangkitlah sebab hari inilah hari pada waktu Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Engkau menang, engkau sanggup, engkau diberkati, engkau sembuh, engkau dipulihkan. Sering kali kami berkata begitu. Itu iman. Iman harus begitu. Apakah ini sudah berperang? Belum. Tetapi dia meyakinkan Barak, Barak kamu menang, kamu bisa, kamu bangkit. Jemaat, bangkit, semangat, percaya, engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Itu tutor bagimu. Yesus tutor bagimu. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang menjadikan tutor juga bagimu. Kalau engkau berjalan seperti itu, engkau kuat. Jangan tunggu hajaran. Jangan tunggu cambukan. Tidak perlu cambukan dulu. Tidak perlu hajaran dulu. Ketika kau diingatkan, ketika kau diarahkan, kakimu terpelecok, cepat bangkit. Minta tangannya, hamba Tuhan, tolong pegang tanganku. Ayo bersama-sama. Jangan lari dari kasih karunia. Jangan lari kepada tutormu. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mungkin sebagai anak ada tutor orang tua. Tetapi orang tua ada tutor hamba-hamba Allah. Saya pun ada tutor saya. Ada guru saya. Yang mengajar saya untuk firman. Sudah hampir 8 tahun saya sharing firman. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya lari ke Jakarta. Tutor saya di situ. Untuk mengarahkan saya. Membimbing saya, menegur, menasihati saya. Lewat apa? Karunia-karunianya dia. Menasihati. Hidup tidak bisa tanpa orang lain. Yang di atasmu. Karena dia mengerti pertumbuhan rohani. Persoalannya sering pendamping kita, tutor kita. Orang yang pertumbuhan rohaninya di bawah saudara. Akan membawa saudara tersesat. Tidak apa-apa sakit hati. Tidak apa-apa. Balasnya sedikit, toh juga enggak tahu. Kalau tutornya di bawah rohani saudara, maka dia mengarahkan saudara. Semakin terpelecok kaki saudara. Kalau hari ini saya menegur saudara lewat firman. Karena apa? Saya mengasihi saudara. Kalau firmannya keras hari ini, kenapa? Karena dia mengasihi saudara sebagai anak. Supaya saudara menikmati berkat anak sulung. Ketika saudara beriman, di tangan saudara berkat anak sulung. Mari, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Para pemusik kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Kami tahu hidup kami adalah untuk-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku Kau
tahu hidup kami berharga Tuhan. Ku tahu hidupku di matamu, segenap hidupku oh, ku tahu sungguh, oh, ku tahu adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. oh, ku tahu hidupku, oh Bapa, pulihkan kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Kindala Rabaya Sale, oh, ku tahu hidupku Terima kasih Bapa, terima kasih. Kindala Rabaya Sale, Kindala. Kenarabaya Sale. Ampuni setiap kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Pribadi kami adalah pribadi yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami lakukan kesalahan Tuhan, Bapakku, Engkau menciptakan kami Tuhan untuk hidup di dalam kemuliaan-Mu. Kami hidup berharga di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak kami berharga di hadapan-Mu. Orang tua kami berharga di hadapan-Mu. Keluarga kami berharga Tuhan. Inilah kami mempersembahkan hidup kami. Inilah kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Bapa. Idala Rabaya Sale, ku tahu hidupku dalam penyembahan. Haleluya, haleluya Jesus. Rabaya Sakatakamas.
Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba memberkati jemaat-Mu. Hamba memberkati umat-Mu. Hamba memberkati mereka Bapa. Hamba memberkati mereka Tuhan. Mereka kuat, mereka sanggup, mereka percaya, mereka bangkit, mereka kuat Tuhan, mereka percaya. Haleluya Tuhan. Ya Rabaya la Rabaya Sane. Yesus Tuhan, doa hamba-Mu Bapa, yang lemah Engkau kuatkan, yang terpelecok kaki mereka, Engkau angkat mereka untuk berjalan tegak lurus. Mereka yang tertunduk kepala mereka Tuhan, angkat mereka Tuhan dengan penuh pengharapan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, generasi-generasi muda di tempat ini, generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Mereka akan melihat, mereka akan memperoleh, mereka akan menikmati berkat anak sulung. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, diberkatilah ya Bapa yang hadir pada ibadah pertama ini. Hamba percaya mereka akan melangkah dengan iman. Hamba percaya mereka kuat. Hamba percaya mereka mampu berjalan dalam pertandingan iman. Mereka akan sampai pada tujuan, adalah tujuan iman. Iman yang penuh pengharapan. Iman itu akan terjadi. Janji-janji akan mereka peroleh. Keluarga, orang tua, anak-anak, masa depan, pelayanan, pekerjaan, usaha, penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dimampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kami memohon.
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Engkau akan membawa kami pulang dengan selamat juga. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Itu akan menguatkan kami. Kami akan berjalan di dalam iman. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah pendidikan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Ketika Yesus datang kedua kali, kita bersama-sama dengan orang-orang kudus menyongsong Dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.